Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Jadilah Pelayan. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 50. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan
padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pada umumnya setiap kita ingin sekali menjadi yang paling besar dan yang paling diutamakan. Bahkan kecenderungan manusia, kecenderungan kita ingin sekali selalu dilayani sepanjang hidupnya. Dimanapun kita berada, kita ingin sekali mendapatkan sebuah pelayanan yang terbaik. Kita ingin sekali mendapatkan skala prioritas di dalam hidup ini, menjadi yang paling besar dan diutamakan. Namun di dalam Kristus mengajarkan bahwa siapa yang ingin menjadi terbesar harus terlebih dahulu melayani, harus terlebih dahulu menjadi seorang pelayan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan sebuah keteladanan hidup dengan membasuh kaki para muridnya. Ini tercatat di dalam Injil. Dan yang paling penting buat kita, apakah selama kita hidup kita sudah menjadi garam bagi sesama? Apakah garam itu masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang bisa merasakan sepanjang kita hidup, bahkan dimanapun kita berada? Doa dan harapan saya, kiranya setiap kita tetap menjadi garam di dunia ini, karena kita dipanggil menjadi garam dan terang di dunia ini. Ini adalah identitas kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak hanya berdampak di dalam persekutuan terhadap orang-orang percaya, bukan hanya berdampak di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, tapi setiap kita boleh berdampak dimanapun kita ditempatkan Tuhan, di sekolah, di kampus, di keluarga, di marketplace, usaha, pelayanan, dan masih banyak tempat lainnya. Tuhan Yesus menolong kita. Haleluya. Amin.